Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berhikmatlah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang menciptakan kita. Dia yang tahu untuk apa kita hidup. Dan Dia yang punya rencana atas hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang ketika mendengarkan kabar baik yaitu Injil keselamatan, bertanya, mengapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaannya bagi dia adalah, jikalau engkau tahu bahwa pribadi itu yang menentukan hidupmu, apakah engkau mau mendengarkan dia? Jika engkau tidak mau mendengarkan dia, tentu bukan kebaikan yang engkau akan terima, melainkan keburukan, bahkan bencana, bukan? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah Allah, dan hidup kita berada di tangan Dia. Saudara, Yohanes pasal 5 ayat 22-23 berkata begini, ini perkataan Tuhan Yesus. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat 21, pasal 5, Yohanes. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, hidup saudara dan saya berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara percaya atau tidak, kita harus berhadapan dengan Dia. Dia adalah hakim. Tapi bukan itu saja, saudara. Dia memiliki otoritas untuk memberikan saudara hidup atau saudara binasa. Disitulah saudara mengapa kita harus percaya kepada Dia. Saudara percaya atau tidak percaya kepadanya tidak mempengaruhi Dia, tetapi mempengaruhi jalan hidup saudara. Mari kita membaca Yeremia pasal ke-34. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia, Raja Yehuda, di Yerusalem, ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan. Supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka. Sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka. Sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka sebagai budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Aku sendiri telah mengikat perjanjian nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini, kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka, menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda, berserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripadamu. Sesungguhnya, demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sedekia adalah Raja Yehuda yang seharusnya tunduk kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Namun dia tidak pernah mau tunduk. Tuhan memperhadapkan dia dengan Raja Nebukadnezar, dan dia mengerti artinya, bahwa Sedekia bukan seorang yang sepenuhnya berkuasa. Terhadap Nebukadnezar saja ia harus tunduk, apatah lagi dengan Raja di atas segala raja. Ingatlah, Nebukadnezar yang berkuasa itu hanya seorang hamba dari Raja di atas segala raja, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan. Kehormatan dan perendahan berada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang dapat menghindarinya atau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel, mata berhadapan mata. Dan dia akan berbicara dengan engkau, mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa luhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh, aku yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada Raja Sedekia, bahwa dia akan ditangkap oleh Raja Babel, dan dia akan bertemu muka dengan Raja Babel. Namun tahukah saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Sedekia, meskipun dia telah mendengar firman ini? Di dalam Yeremia pasal 39 ayat 2-7 dikatakan seperti ini. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu adalah Nergal-Sareser, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana,
dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Saudara, ternyata Raja Sedekia meskipun tahu bahwa dia harus ditangkap oleh Raja Babel dari firman yang disampaikan kepadanya, namun Sedekia mencoba melarikan diri. Apakah dia berhasil? Saudara, tidak. Pada akhirnya ditangkap. Bahkan, saudara, matanya dicungkil oleh orang-orang Babel. Kemungkinan adalah supaya Sedekia tidak melarikan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang kita baca dari kisah ini, maka memberitahukan kepada kita siapa yang berotoritas atas hidup kita. Saudara, kita diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Tapi saudara, ingatlah, Tuhan berotoritas atas hidup kita. Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Kehormatan dan perendahan di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengambil keputusan, tidak seorang pun dapat menghindarinya atau bersembunyi dari hadapan Tuhan, termasuk Sedekia, seorang raja itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita jikalau kita tahu dan sadar hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan, kehormatan perendahan dalam tangan Tuhan, dan kita tidak bisa menghindar daripadanya. Dan kita percaya kepadanya. Kita bersandar kepadanya. Kita memohon pimpinannya. Sehingga jalan hidup kita ada di jalan Dia. Saudara, bukankah ketika jalan hidup kita ada di jalan Tuhan? Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang selalu memberi. Bukankah itu jalan yang penuh dengan berkat? Oleh karena itu, saudara, janganlah kita menjadi bodoh. Kehidupan kita, engkau bergantung pada Dia atau tidak? Kenyataannya, hidupmu bergantung kepada Dia. Disitulah, saudara, ketika kita tahu kita tidak bisa menghindari Dia. Saudara, dan Dia adalah Tuhan yang baik. Dia mengasihi kita, memberikan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita datang kepadanya. Biarlah kita mengalami kebaikan Tuhan dan kasih yang besar itu. Kasih yang menyelamatkan itu. Dan kasih yang berkelimpahan itu. Yang kedua, saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus setia kepada apa yang kita janjikan. Dan berkata ya atas ya dan tidak atas tidak. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya. Dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku. Agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampah dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, Zedekia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu pembebasan budak pada tahun ke-7. Dan umat Tuhan melakukannya. Tetapi saudara, pada satu ketika, mereka berbalik pikiran dan mengambil kembali orang-orang yang sudah merdekakan menjadi budak kembali. Saudara, perjanjian yang mereka berikan di hadapan Sedekia ada perjanjian di hadapan Tuhan. Sehingga waktu mereka melanggar itu, mereka melanggar kesucian Tuhan. Dan saudara, pembebasan budak bagi orang-orang Yehuda, bagi umat Tuhan, adalah sebuah kewajiban pada tahun ke-7.
Namun lebih daripada itu, mereka yang melakukan karena mereka berjanji. Dan ketika mereka berbalik, mereka melanggar perjanjian itu dan mereka melanggar kekudusan Tuhan. Saudara, kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Tuhan yang setia dengan perkataannya dan Tuhan yang setia dengan perbuatannya. Saudara, sebagaimana Tuhan kita seperti itu, Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan memiliki kesetiaan yang seperti itu. Di dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Sehingga saudara-saudara kita tidak menajiskan kekudusan Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan. Kita tidak mempermalukan Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya, sebagai representatif Kristus di tengah dunia ini. Dan dunia ketika melihat kita, biarlah dia melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Saudara, disitulah saudara, Tuhan sangat marah kepada umat Tuhan. Yang pertama, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, melanggar janji mereka sendiri. Saudara, karena itu saudara, sebagaimana Tuhan itu setia, marilah kita setia. Apapun yang kita hadapi, biarlah kita berkata ya atas ya, dan tidak atas tidak. Supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, supaya kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus yang setia bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang kami alami berada di bawah otoritas Tuhan. Dan ajar kami supaya kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami serupa dengan Engkau di dalam kesetiaan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.